Hai semua, di video ini gue dan Michelle akan membagikan informasi tentang thalassemia mayor secara garis besar. Karena masih banyak yang DM dan bertanya tentang thalassemia, jadi kami akan rangkum informasi singkat supaya ini bisa dibagikan dengan mudah. Buat kalian yang mau kasih tahu info tentang thalassemia bagi saudara atau teman kalian yang mau nikah tapi belum tahu tentang isu thalassemia mayor ini, kalian bisa bagikan video ini supaya kita bisa sama-sama mencegah dan memutus mata rantai thalassemia di Indonesia. Karena satu-satunya cara untuk mencegah penyebarannya adalah jangan goblok. Kalau udah dikasih tahu, jangan nekat. Oke, sebelum mulai, mungkin ada baiknya gue disclaimer dulu. Video ini berisi edukasi dan awareness tentang thalassemia mayor berdasarkan pengalaman kami sebagai orang tua dari penderita. Kompetensi kami bukanlah sebagai tenaga medis, tapi sebagai orang tua yang ingin memberikan kualitas hidup yang terbaik bagi buah hati kami. Kami berharap informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi 1. Sesama orang tua penderita sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan yang terbaik dalam merawat buah hati kita. 2. Bagi semua orang yang ingin memiliki anak, supaya kita bisa mencegah dan memutus mata rantai thalassemia. Karena sebetulnya ini bisa dicegah. Dan ketiga yang terpenting adalah bagi pembuat kebijakan dan pelayanan kesehatan Indonesia. Karena perawatan thalassemia mayor di Indonesia masih di bawah standar untuk memberikan kualitas hidup yang baik bagi penderita. So, mari kita mulai. Apa itu thalassemia mayor? Thalassemia itu adalah kelainan genetik yang diturunkan oleh orang tua. Kelainan genetik ini terjadi karena putusnya salah satu rantai DNA yang membentuk sel darah merah. Jadi, tubuh tidak bisa membentuk sel darah merah yang sempurna sehingga sel darah tersebut mudah rusak dan berumur pendek. Sel darah merah membawa oksigen dan zat besi. Rusaknya sel darah merah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen yang menyebabkan anemia dan terhambatnya pertumbuhan. Satu-satunya solusi adalah melakukan transfusi darah berkala untuk menjaga suplai oksigen dalam tubuh. Dan kelainan ini nggak ada obatnya. Biaya untuk transfusi darah berkala setiap bulan tidak murah. Belum lagi efek samping dari transfusi darah, yaitu kelebihan zat besi dalam tubuh yang menumpuk bisa mengakibatkan beberapa organ tubuh seperti jantung, hati, limpa, dan ginjal berhenti berfungsi serta tulang yang keropos. Apa saja jenis thalassemia? Jenis thalassemia ada dua, thalassemia alfa dan thalassemia beta. Thalassemia alfa itu ada 4 jenis. Karena protein alfa di darah itu ada 4 jenis pula. Jadi mereka ada mayor, minor, intermediate, sama satu lagi yang severe, parah. Kalau severe itu biasanya kalau alfa keluar anaknya langsung pergi gitu. Kalau thalassemia beta ada 2, minor sama mayor. Yang minor nggak punya gejala apapun, separah-parahnya anemia, yang mayor perlu transfusi tiap bulan. Nah, tapi setahu kita ada juga yang intermediate di tengah-tengah. Kenapa? Karena mereka perlu transfusi juga, tapi nggak tiap bulan. Bisa 3 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, tergantung keperluan darah di badannya dia sendiri. Bagaimana penyebaran thalassemia mayor? Penyebaran thalassemia terjadi karena diturunkan oleh orang tuanya. Penyebarannya adalah orang tua, ayah dan ibu, sama-sama minor atau carrier atau pembawa sifat. Anaknya biasanya 25% itu dia mayor, 50% minor, 25% normal gitu. Jadi kalau ibunya sehat normal, ayahnya mayor atau ayahnya minor atau kebalikannya ibunya minor, ayahnya normal. Nah, itu 50-50, 50 normal, 50 minor. Itu. Nah, kalau ibunya mayor, ayahnya minor, 75% pasti mayor. Kalau ibunya mayor, ayahnya sehat normal, atau ayahnya mayor, ibunya sehat normal, biasanya 50% normal, 50% minor, nggak ada mayornya. Gitu. Tapi kalau mayor ketemu minor, 75% pasti mayor. Mayor ketemu mayor, pasti 100% anaknya juga thalassemia mayor. Apa gejala thalassemia mayor? Gejala yang ditemukan adalah anemia, kurang darah, yang secara tubuh bisa terlihat pucat. Terus kalau kejadian di kedua anakku adalah karena anemianya sudah parah, sudah setengah dari nilai seharusnya, jadi imunitas tubuhnya pun menurun, akhirnya keduanya itu sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Yang satu anakku yang pertama demam naik turun gak berhenti 2 minggu, anakku yang kedua demam plus infeksi saluran pipis.
Dan pada saat dirawat di rumah sakit, dua-duanya ketahuan bahwa HB-nya sangat amat rendah sehingga harus dibawa ke cek lanjutan dan ketahuan kalau keduanya ini menderita thalassemia mayor. Dan ada juga yang kita tahu dia kembar, yang satu normal, yang satu mayor. Ketahuannya adalah karena yang satu belum bisa jalan pada saat usianya sudah mau mencapai 2 tahun. Jadi pertumbuhannya terhambat sehingga ibunya cek lanjutan dan ketahuan bahwa anaknya pun menderita thalassemia mayor. Apa resiko yang dihadapi penderita thalassemia mayor? Risiko thalassemia, karena sering transfusi darah, akibatnya zat besi di dalam tubuh ini menumpuk. Dan karena menumpuk, biasanya menumpuknya di organ vital, sehingga nantinya bisa terjadi gagal organ vital. Organ vitalnya adalah jantung, hati, limpa, dan paru-paru biasanya yang ditumpuki oleh zat besi. Yang kedua adalah karena dipaksa untuk menghasilkan darah secara terus-menerus, dan pabrik darah itu adalah di tulang, maka biasanya tulang akan keropos juga, yang jadi osteoporosis dini. Bagaimana kualitas hidup penderita thalassemia mayor? Kualitas hidup penderita thalassemia biasanya tidak maksimal karena pertumbuhan badan biasanya terhambat. Dan karena secara pertumbuhan badan terhambat, biasanya pubertas pun terlambat. Yang kedua adalah dari segi waktu, karena mereka perlu ditransfusi setiap bulan secara berkala seumur hidup. Dan tergantung kondisi masing-masing, banyak juga yang makin bertambah usia, makin sering pula mereka untuk transfusi. Jadi bukan hanya sebulan sekali, tapi juga ada yang 3 minggu, 2 minggu, bahkan seminggu sekali. Dan untuk di usia kerja, itu sangat menghambat. Jadi karena harus izin terus di kantor. Dan gak ada juga kan kantor yang mau ngasih karyawannya untuk izin terus-terusan, biarpun alasannya sakit. Selain itu, penderita thalassemia biasanya juga terhambat dari segi kekuatan fisik. Karena butuh darah terus dan anemia, biasanya mereka lebih lemah dari yang lain. Dan juga karena badannya harus memproduksi darah terus, yang menyebabkan osteoporosis, jadi mereka juga nggak bisa melakukan kegiatan yang lebih daripada orang normal. Bagaimana harapan hidup penderita thalassemia mayor? Harapan hidup penderita thalassemia yang terakhir kita tahu rata-ratanya adalah 25 tahun. Tapi ada juga yang melebihi umur tersebut. Ada yang kita kenal 35, 40, 50 gitu. Tapi banyak juga yang di bawah umur tersebut. Semakin berkembangnya medis, seharusnya harapan hidup dari penderita thalassemia ini pun makin baik. Tapi balik lagi tergantung sama treatment yang diterima oleh si penderita thalassemia tersebut. Hal penting apa yang harus dijaga penderita thalassemia mayor? Hal penting yang harus dijaga untuk merawat thalassemia adalah pertama, harus rutin transfusi darah setiap bulan. Dan perlu dicek apa perlu lebih cepat. Misalnya kayak tadi bisa 3 minggu atau 2 minggu. Dan yang kedua paling penting adalah kelasi besi atau yang mengurangi penumpukan zat besi dalam tubuh. Itu biasanya dilakukan dengan minum obat atau suntik. Dan ini tetap harus dilakukan setiap hari agar zat besi ini bisa keluar. Karena problem utama dari penderita thalassemia ini adalah penumpukan zat besi tersebut yang bisa mengakibatkan gagalnya organ vital. Selanjutnya adalah diet. Karena zat besi dalam tubuh sudah menumpuk dan tinggi, biasanya penderita thalassemia ini tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Misalnya daging merah. Daging merah itu contohnya sapi, kambing. Tidak boleh juga makan makanan yang bercangkang luar. Misalnya udang, seafood, itu tinggi. Terus kacang kedelai, kacang-kacangan itu biasanya zat besinya tinggi. Sayuran hijau, bayam, kangkung, pokoknya semua yang warnanya hijau, selada itu tidak boleh. Dan tidak boleh juga mengkonsumsi vitamin C yang berlebihan. Nah, kenapa biasanya dokter tidak melarang pasien untuk mengkonsumsi vitamin C sama sekali? Karena yang dianjurkan itu hanya 100 mg per hari gitu. Tapi kan kadang-kadang orang ya udah minum-minum aja, nggak tahu asal vitamin C-nya dari mana. Nah, biasanya vitamin C-nya itu terdapat di buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna cerah. Misalnya tomat, jeruk, mangga, anggur. Kenapa vitamin C tinggi nggak boleh? Karena vitamin C ini sifatnya mengikat si zat besi dalam tubuh. Gitu. Jadi akhirnya si zat besi ini yang harusnya dikeluarin malah diikat dalam tubuh dan tidak bisa keluar. Apakah thalassemia mayor bisa disembuhkan? Apakah thalassemia bisa disembuhkan? Bisa. Treatment thalassemia yang namanya transfusi darah itu bukan untuk menyembuhkan, tapi itu perawatan. Yang sifatnya menyembuhkan itu adalah pertama BMT, yang kedua terapi gen. Untuk sampai saat ini hanya kedua treatment ini aja yang kita tahu bisa menyembuhkan.
BMT meskipun katanya 90% bisa berhasil, tapi hasil yang gagal pun juga ada. Hasil yang tidak membaik pun dan punya masalah lain pun juga ada. Sedangkan terapi gen yang katanya hasilnya tidak fatal, tapi harganya cukup luar biasa dan baru selesai uji coba. Jadi belum banyak juga yang pakai. Apa saja yang harus dilakukan orang tua dalam merawat penderita talasemia mayor? Peran orang tua bagi penderita talasemia. Yang pertama, harus rajin ngantar transfusi. Itu penting banget. Harus rajin ngantar transfusi. Yang kedua, harus rajin kasih kelasi besi atau obat. Itu tidak boleh dilewatkan. Sesuai sama obat yang diminum, biasanya aturannya beda-beda. Gitu. Yang ketiga, jaga makanannya, dietnya. Yang zat besi nggak boleh, vitamin C nggak boleh, kacang-kacangan juga nggak boleh karena kacang-kacangan itu biasanya zat besinya tinggi. Terus keempat, ya dijaga moodnya karena ternyata menurut kita sendiri sebagai orang tua yang memiliki anak talasemia, keduanya kalau anaknya lebih happy, bukan berarti dimanjakan ya. Kalau anaknya lebih happy, biasanya umur darahnya juga lebih aman dibanding yang anaknya biasanya nangis terus, marah-marah terus, stres. Nah, itu biasanya bisa bikin darah makin turun. Anaknya sering sakit pun bisa bikin cepet turun, misalnya batuk, pilek, demamnya sering, biasanya itu pun darahnya lebih cepet turunnya. Makanya kenapa kalau anakmu ada yang sakit, itu harus dibawa lebih cepat ke dokter dibanding biasanya. Biasanya misalnya 4 minggu nih, nah ini 3 minggu udah dibawa untuk cek apakah darahnya perlu apa enggak. Karena di masa pertumbuhan, anak-anak itu HB-nya harus di atas 10 sebenarnya untuk ditransfusi. Kalau di bawah 10, biasanya anak-anaknya akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Jadi misalnya anaknya lebih kecil, lebih pendek gitu. Dan itu bisa dicegah dengan perawatan yang benar. Contohnya ya, harus ditransfusi di atas HB 10. Bagi orang tua yang memiliki anak talasemia tapi tidak mau mengkonsumsi obat yang diberikan, itu tidak boleh. Harus dipaksa. Kenapa? Semakin banyak besi yang ada di dalam tubuh, maka kemungkinan gagal organ itu lebih tinggi. Makanya kenapa harus dipaksa minum obatnya. Apapun yang terjadi harus dipaksa. Mau nggak mau harus dipaksa. Nggak boleh anaknya bilang enggak, emaknya juga enggak. Nggak bisa. Bagaimana caranya supaya tidak mendapat anak dengan talasemia mayor dan bagaimana mencegah penyebarannya? Bagaimana cara pencegahannya? Pertama, premarital check up yang lengkap sampai ke genetik. Jadi talasemia ini pun bisa dilihat gitu. Karena penyebarannya kan hanya lewat pernikahan dan memiliki anak. Jadi kalau orang tuanya keduanya memiliki talasemia, alangkah baiknya adalah pertama, kalau mau punya anak, harus bayi tabung yang sudah dicek bayinya ini memiliki talasemia apa enggak. Jadi itu tes genetik si telur-telur ini, calon bayi ini gitu. Nggak bisa kalau mau punya anak secara alami, itu tidak disarankan, lebih baik tidak punya anak. Udah itu aja caranya, nggak bisa lagi. Rantai talasemia bisa diputus dengan mengecek anak ini, calon anak kita itu talasemia atau bukan. Kalau tidak bisa, ya jangan punya anak. Hanya itu caranya. Sekian video kali ini. Di video mendatang, kita akan bahas lebih dalam tentang talasemia mayor dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Tolong bagikan video ini buat orang-orang terdekat kalian yang ingin menikah dan berencana punya anak supaya bisa terhindar dari kondisi kelainan genetik ini.